Lanjutkan teman-teman. Bagi teman-teman yang pernah menonton tentang asesmen keperawatan sesuai dengan Senar 1.1 di video itu, saya sudah pernah mengatakan bahwa ada kalimat tentang asesmen ulang. Ya. Ada asesmen awal, ada asesmen lanjutan, dan asesmen ulang. Nah, di sini asesmen ulang sebagai dasar pelaksanaan catatan pengembangan pasien terintegrasi sesuai dengan Senar 1.1. Tujuan pembelajaran pada video kali ini, kita akan sama-sama memahami terkait dengan asesmen ulang sebagai dasar dari pelaksanaan catatan perkembangan pasien terintegrasi yang dilakukan oleh profesional pemberi asuhan. Nah, kita harus memahami terkait dengan CPPT yang biasanya ada di rumah sakit atau di ruangan. Nah, CPPT di sini dimaksudkan untuk mengkolaborasikan profesional pemberi asuhan melalui CPPT ini tadi. Oke. DPJP, dokter penanggung jawab pelayanan, sebagai clinical team leader, mengintegrasikan asuhan, ya, ini sesuai dengan standar pelayanan asuhan pasien. Oke. Nah, yang melakukan review verifikasi di sini adalah DPJP, ya, sebagai bukti bahwa DPJP kita membaca, mereview asuhan yang terjadi selama maksimum 24 jam. Ya, sehingga biasanya di rumah sakit kita mendengar bahwa DPJP wajib melakukan review dan memberikan paraf sebagai bukti dia mereview maksimum 24 jam pelaksanaan asuhan. Ya. Di sini terlihat ada contoh pengisian swab, baik itu dari perawat ataupun dari dokter. Ya. Sama-sama melakukan evaluasi keperawatan dan mendokumentasikannya di CPPT. Kemudian yang menarik juga di sini adalah adanya instruksi PPA. Oke, bukan instruksi dokter saja di sini, tapi instruksi PPA. Oke, karena ini saya ambilkan contoh di profesi perawat. Seorang PPJA, ia kan merencanakan asuhan nanti terhadap pasiennya. Dan PPJA tersebut tidak selalu ada di ruangan. Dia mungkin akan menitipkan pasien kelolaannya kepada perawat yang berjaga di ruangan, sehingga dia perlu menuliskan instruksi keperawatan apa yang harus dilakukan oleh perawat yang berjaga di ruangan demi kelanjutan, demi kontinuitas asuhan yang direncanakan seorang PPJA tadi. Ya, sehingga PPJA tidak harus ada stay 24 jam di sisi pasien, namun dia bisa menggunakan kewenangannya untuk menitipkan pasiennya kepada perawat yang berjaga di ruangan, dan perawat yang berjaga di ruangan melakukan implementasi asuhan sesuai dengan apa yang dilakukan atau apa yang direncanakan oleh PPJA-nya. Kemudian dari sudut pandang dokter di sini, dokter dapat memberikan instruksi kepada PPA lainnya terkait dengan asuhan atau integrasi asuhan yang dia rencanakan, karena dia sebagai clinical team leader dalam asuhan terintegrasi. Oke, di sini di standar pelayanan asuhan pasien poin 2.1 entry elemen penilaian 5 dikatakan bahwa DPJP memberi catatan atau notasi pada CPPT untuk antara lain untuk perhatian, koreksi, arahan, instruksi, dan sebagainya sebagai wujud integrasi. Oke, jadi yang mengintegrasikan antar PPA ini adalah seorang DPJP, dokter penanggung jawab pelayanan. Oke, gambaran kegiatan clinical team leader sebagai motor integrasi asuhan. Jadi
clinical team leader ini benar-benar full review, full memverifikasi ya, biar asuhan terintegrasi itu jalan sebagaimana mestinya. Oke, CPT biasanya dilakukan verifikasi di akhir 24 jam atau maksimal 24 jam. Oke, di sini di standar asuhan pasien titik 4 katanya profesional pemberi asuhan bekerja sama secara tim dalam memberikan asuhan pasien terintegrasi. Jelas di sini. Di poin asesmen pasien poin titik 4. Di elemen penilaian juga ada bahwa baik itu asesmen awal maupun asesmen ulang oleh masing-masing PPA diintegrasikan. Sehingga ini yang menjadi dasar pelaksanaan CPPT. Oke. Harus memuat prinsip IAR, kemudian berdasarkan hasil asesmen rencana asuhan PPA lainnya, DPJP berhak dan wajib mengintegrasikan rencana asuhan dan tindak lanjutnya. Jadi yang kontrol full tentang asuhan terintegrasi adalah DPJP. Baik, ini yang saya bilang tadi, DPJP selaku clinical team leader di antara profesional pemberi asuhan lainnya yang mengelilingi pasien dan keluarga. Makanya di sini dikatakan dan dibumingkan bahwa pasien center care menjadi hal prioritas. Yang terakhir adalah dalam proses asuhan pasien, ya, profesional pemberi asuhan, khususnya di sini seorang perawat, ya, dalam melakukan asesmen pasien harus menggunakan prinsip IAR, ya, karena dia seorang perawat yang mempunyai tanggung jawab untuk memberikan asuhan. Kemudian di pemberian pelayanan, implementasi rencana monitoring itu bisa dilakukan PPJA atau staf perawatan lainnya. Nah, ini tadi mengapa seorang PPJA krusial perannya karena dia yang full merencanakan asuhan untuk pasiennya 1 kali 24 jam dan mungkin akan berlanjut pada hari-hari selanjutnya. Mungkin ini video untuk dasar dari CPPT. Dan nanti di video berikutnya kita akan mencoba untuk menggambarkan bagaimana sih implementasi asuhan yang didokumentasikan di CPPT. Semoga video ini bermanfaat. Sampai ketemu di video berikutnya.